kita mulai, kita minta waktu Pak Dokter ini kasih welcome bridge buat kita semua. Silakan Dokter ini. Tes. Dari sana. Sini saja boleh. Boleh. Yang pertama-tama kami ucap syukur pada Tuhan hari ini suasana cerah. Terima kasih pada Bu Ana dan grup tentunya, pada Bapak Ibu semuanya, tidak bisa saya sebut satu persatu. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Jadi rentetan kami ini puji syukur semuanya. Yang pertama kami bersyukur pada tanggal 29 September telah dilangsungkan pernikahan anak saya yang kedua dengan cuaca yang cerah dan Tuhan semuanya dilancarkan. Lalu yang kedua adalah pas sebenarnya tanggal 23 itu ulang tahun cucu saya, itu yang pertama cucu saya Alexa. Halo Alexa. Halo sayang. Mengenal Bu ya. Itu sebenarnya tanggal 23, tapi memang kami aturkan hari Sabtu karena mungkin kami semuanya agak rego waktunya. Kami mohon untuk Alexa bisa menjadi anak yang berbakti dan anak yang takut pada Tuhan. Itulah tujuan kami mengapa berkumpul di sini. Mohon maaf mungkin tempat kami hanya sederhana. Jadi nanti mohon dimaafkan kalau ada kekurangan. Hari ini nasi ayam sudah standby. Mau langsung nanti karena ada ronde berikutnya, monggo dipersilakan dulu atau bagaimana, tergantung dari Bu Yeni. Monggo. Kita ibadah dulu aja. Mau ibadah dulu atau ibadah dulu Bu? Oke, kalau ibadah dulu waktu saya kembalikan ke. Baik, mari Saudara-saudara sekalian, selain tadi acara pernikahan dan acara ulang tahun Alexa, pada tanggal 12 Oktober kemarin juga Ibu Heni berulang tahun. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, Dokter. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan kita, pikiran kita mendatangkan ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanmu kekuatanmu
syukur Bapa di surga buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih kami melihat surga terbuka atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau mencintai kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan teruslah beracara dengan kami. Teruslah matamu memandang atas kami. Engkau mengerti satu persatu dari kami. Dan Engkau mencintai kami satu persatu seperti biji matamu. Teruslah di tengah-tengah kami. Kami mau menikmati pujian penyembahan untuk mengagungkan Engkau. Dan kami juga mau mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Masih segar Bapak Ibu? Udah capek belum? Udah capek belum? Berarti masih berdiri ya. Soalnya kita mau nyanyi lagu praise ini. Kita mau nyanyi agak ngebeat sedikit. Yang badannya masih kaku-kaku lemes-lemes, pemanasan dulu ya, biar jangan keselio. Oke, yuk kita nyanyi lagu ini. Versinya lebih enak, reggae. Ini lagunya lagu deklarasi,
lagi yuk. Tadi tak suruh dulu supaya ada jedanya. Oke? Berdiri lagi. Yuk. Aku baru tercurah hikmatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah berarti umatnya nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa kami patahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya nyata kuasanya. Dari awal ya, sekali lagi ya. Tercurah hidup hari ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dan dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah berarti umatnya nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah berarti umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Dulu ya Bapak Ibu. Dan masih nyanyi satu lagi. Oke guys. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh. Menaklukkan musuh. Di bawah
sampai berdiri terus ya. Biar saya aja yang berdiri. Oke. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama-lamanya. Biar pujian kami setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau
kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih
itu musim di titik terendah kami, entah itu musim di masa-masa Engkau memproses kami, membersihkan hidup kami, entah itu musim di mana Engkau meninggikan kami, memunculkan kami sebagai terang dan garam. Engkau ada di situ bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat dan teramat baik buat kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus menjadi satu, menyelaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, lembutkan hati kami, supaya kami mampu menangkap setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Shalom semuanya. Salam kenal yang baru datang, yang anggota baru ada? Gak ada ya? Semuanya sudah lama ya? Ya, oke. Hari ini saya akan kita akan belajar tentang apa? Memiliki roh hikmat dan pengertian di setiap musim. Apa? Memiliki roh hikmat dan pengertian di setiap musim. Jadi Tuhan itu punya musim-musim atas kehidupan kita. Ada musim di mana engkau berada di titik terendah karena engkau meninggalkan Tuhan dan engkau hidup semaumu sendiri. Maka engkau berada di titik terendah supaya apa? Di-restart. Supaya apa? Di-restart atau dimulai lagi dari nol. Karena ketika engkau berjalan tidak selaras dengan Tuhan, sehebat apapun engkau harus dienolkan kembali karena tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi siap-siaplah engkau di-restart atau engkau dienolkan kembali jika kehendakmu tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Even engkau merasa sudah berhasil, sudah menjadi orang hebat, sudah terkenal sampai seluruh dunia, tapi jika kehendakmu tidak selaras dengan kehendak Tuhan, engkau mesti di-restart atau dienolkan kembali. Dan itulah musim-musim di mana engkau berada di titik terendah. Dan jangan takut karena Tuhan tetap ada di situ di titik terendahmu. Oke? Jadi supaya apa? Supaya umur kita ini sepanjang tahun, setiap tahun tambah umur itu selaras dengan agendanya Tuhan. Sebaiknya setiap saat engkau harus menyadari bahwa engkau manusia baru atau ciptaan baru. Ya, ciptaan baru itu tidak 5 tahun yang lalu aku sudah menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu adalah hari ini engkau tetap menjadi ciptaan. Amin. Jadi kalau bertobatnya 5 tahun yang lalu, hari ini manusia lama lagi, sudah pasti dijamin. Apa? Balik lagi kepada kehidupan yang lalu. Balik lagi seperti itu. Saya mau Bapak Ibu mengerti apa yang saya maksud ya. Cetakan sebagai ciptaan baru itu harus terprogram di dalam pikiran kita. Supaya apa? Benar-benar setiap tahun yang berlalu itu engkau benar-benar menghasilkan buah yang lebat. Ya. Tiap tahun menghasilkan apa? Perhatikan tahun-tahun lalu di musim-musim hidupmu. Usia-usia 20, usia 30, usia 40, usia 50. Apakah engkau sudah berbuah? Ayo. Gitu loh cara melihatnya. Ya. Yang Tuhan mau itu setiap musim itu engkau berbuah. Yeremia 17 ayat 8. Saya minta tolong dibantukan dibacakan ya. Karena di sini belum. Yeremia 17 ayat 8. Ya. 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah.
berarti di setiap musim, di setiap tahun berbuah ya. Ada masanya Bapak Ibu harus mengecek kehidupanmu di tahun-tahun ini, apakah engkau berbuah. Bagaimana saya melihat bahwa saya berbuah? Hidup saya tidak hanya untuk diri saya sendiri saja, tetapi buah itu dinikmati oleh orang-orang lain, oleh orang-orang yang membutuhkan. Dia mau bunuh diri, saya datang menolong dia. Dia mau melakukan sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan, saya datang menolong dia. Dia sedang berada di titik terendah, saya ada di situ untuk menarik dia. Itu artinya engkau hidupnya tidak untuk dirimu sendiri saja, tetapi buahnya dinikmati oleh banyak orang. Gitu ya. Itu cara ngecek apakah saya ini berbuah atau tidak adalah hidupmu itu sudah berguna bagi banyak orang. Dan ada orang-orang yang tidak berbuah. Kenapa orang-orang itu tidak berbuah di setiap musim di dalam kehidupannya? Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat 13. So, perhatikan ya, sekarang renungkan. Kalau hidupku hari ini tuh untuk diriku sendiri, hanya memikirkan diriku sendiri, engkau sedang tidak berbuah. Dan kalau tidak berbuah, Tuhan Yesus berkata, ranting yang tidak berbuah apa? Dipotong. Ya, Yeremia 17 ayat 13. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ya, sebuah pohon ketika tidak pernah disirami seperti tanaman-tanaman di rumah saya yang selalu ditinggal 2 minggu ke Jakarta dan itu kering, kerontang, mati semua karena tidak pernah mendapatkan air, ya. Akhirnya harus transmigrasi ke tempatnya Ci ini. Tak kasihkan semuanya ke kamu ya, supaya setiap hari disirami karena mati semua, tidak pernah mendapatkan air. Meskipun ada orang yang di rumah harusnya menyirami, ya kan? Tetapi sangat sibuk Menteri Dalam Negerinya, ya, sangat sibuk sehingga untuk urusan pengairan itu tidak pernah ada sehingga pohonnya mati semuanya. Demikian pula dengan hidup kita. Kalau engkau tidak terhubung dengan sumber kehidupan, engkau pasti kering, mati, tidak berbuah, dan pasti dipotong, dibuang ke dalam api. Pastikan bahwa kita terhubung dengan sumber air, sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sekarang ini begitu banyak orang-orang kaya dan itu anak Tuhan, karena hidupnya tidak terhubung dengan Tuhan, mereka harus di-restart atau dinolkan kembali untuk terhubung dengan Tuhan. Nanti ya, sehebat apapun kita hari ini, pastikan engkau terhubung dengan Tuhan. Itu poinnya. Yesaya 11 ayat 2. Hari ini kita punya judul memiliki roh hikmat dan pengertian di setiap musim. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, perhatikan ada roh hikmat dan pengertian. Roh hikmat dan pengertian. Hikmat Tuhan membuat kita ngerti banyak hal tanpa kita belajar, tahu-tahu ngerti aja. Kemarin di Bible Study saya bicara tentang 10 cara mendengar suara Tuhan. Salah satunya adalah fungsi knowing. Artinya Tuhan punya copy paste di pikirannya, ditaruh di pikiran kita. Itu namanya fungsi knowing. Tiba-tiba engkau ngerti. Terus kalau ditanya, dari mana kamu tahu? Gak tahu, pokoknya aku tahu aja. Dan apa yang dikatakan? Ya, terjadi. Itu namanya fungsi knowing. Atau kalau kita belajar di sini adalah roh, hikmat, dan pengertian. Ada roh nasihat dan keperkasaan. Jadi waktu kita dipenuhi dengan roh nasihat dan keperkasaan, itu roh nasihat, kita ini senang nasihatin orang. Kita ini senang dengar orang itu curhat, kita dengerin terus kemudian, tapi jangan toksik ya. Engkau
engkau ini dengerin curhatannya orang terus malah dibumbui gitu loh, malah ditambah-tambahi gitu loh. Jadi engkau harus memberikan solusi, bukan penghakiman, bukan malah ceritanya dia diceritakan kemana-mana ya. Itu engkau memberikan yang namanya roh nasihat. Terus kemudian ada keperkasaan. Roh keperkasaan membuat kita kokoh perkasa, nyopir sendiri ke sana ke sini, apa-apa sendiri, tidak pernah mengeluh, tidak terhentikan, perkasa. Kekuatanmu seperti laki-laki, kekuatanmu seperti pahlawan, perkasa, enggak cepat baper, bentar-bentar tersinggung, bentar-bentar baper ya, perkasa. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan itu membuat kita respect sama Tuhan, menghormati Tuhan. Nah, saya akan membahas tentang roh hikmat dan pengertian ini. Ada di 1 Tawarikh 12 ayat 32. 1 Tawarikh 12 ayat 32. Jadi roh hikmat dan pengertian di setiap musim ya. 1 Tawarikh 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel, 200 orang kepala, dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Ya, dari Bani Isakar, orang-orang mempunyai pengertian tentang apa? Saat-saat yang baik. Pengertian apa? Saat-saat yang baik. Sehingga mereka Mengetahui apa yang harus diperbuat. mengetahui apa yang harus diperbuat di setiap musim, di setiap saat, di setiap waktu di mana engkau harus mengambil keputusan, engkau ngerti harus memutuskan seperti apa. Karena ada roh hikmat dan pengertian itu di dalam diri kita. Nah, roh Tuhan itu ditaruhnya di mana? Ada di mana roh Tuhan itu? Ya, beberapa waktu yang lalu Tuhan itu ngajari saya gini loh. Tubuh kita ini kan terdiri dari banyak sel ya, ribuan, triliunan, bukan ribuan, triliunan sel ya. Dokter Novi tahu ya, belajar itu kan ya. Setelah sel itu yang paling kecil lagi namanya apa? Atom ya. Itu nolnya itu kalau nggak salah 12 ya, triliun gitu loh. Jumlahnya itu loh, satu sel itu sekian triliun. Nah, roh Tuhan itu kalau masuk di dalam diri kita itu masuknya ke setiap sel, setiap atom di dalam diri kita. Itu roh Tuhan. Betapa dahsyat dan ajaibnya hidupmu jika engkau dipenuhi dengan roh Tuhan. Ngerti ya? Di setiap saat jika kita butuh memutuskan perkara yang besar, misalnya tentang keuangan, tentang menolong orang, tentang membuka sesuatu yang baru. Jika kita dipenuhi dengan roh hikmat dan pengertian itu, kita memutuskan segala sesuatu di dalam ketepatan. Bagaimana supaya saya dipenuhi dengan roh hikmat dan pengertian? Penuhi aku Tuhan dengan roh hikmat dan pengertianmu. Penuhi aku dengan hikmatmu dan pengertianmu. Jangan biarkan aku bersandar pada pengertianku sendiri. Jangan biarkan aku bersandar dengan kebenaranku sendiri. Hancurkan Tuhan semua tembok-tembok penjara-penjara di pikiranku, kebenaranku sendiri. Tuhan hancurkan. Penuhi aku dengan roh hikmat dan pengertian. Ketika Bapak Ibu mengatakan seperti itu, dengan senang hati Tuhan akan memenuhi Bapak Ibu dengan roh hikmat dan pengertian. Setiap saat ketika saya harus memutuskan sesuatu, saya selalu memanggil roh hikmat dan pengertian itu. Roh hikmat, iki piye? Caranya gimana?
Apa yang harus saya putuskan, apa yang harus saya kerjakan, roh hikmat, pengertian. Ajari saya, putuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berkata begitu. Jadi saya tidak memutuskan pakai pengertian saya sendiri. Supaya apa? Tidak harus di-restart terus menerus, tidak harus dinolkan. Karena ketika kita salah mengambil keputusan, terus kita sudah jalani 5 tahun, kan menghabiskan waktu kalau engkau harus di-restart dari nol lagi. Betul nggak? Menghabiskan waktu, usiamu jalan terus. Tapi sebentar-sebentar harus di-restart, sebentar-sebentar harus di-restart. Jadi menurut saya, mari Bapak Ibu, kita minta roh hikmat dan pengertian itu mengajari kita ya, supaya tidak habis waktu kita di-restart atau dinolkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti KKS, hari-hari ini saya mengajar apa? Oke, penyembahan. Firman iman. Apalagi? Firman iman itu apa? Saya bisa memprogram masa depan saya 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dengan apa? Firman iman. Ada yang ngikutin? Ngikutin apa enggak? Enggak Bu, enggak sempat. Kalau enggak sempat, nanti tolong dibaca lagi atau didengarkan lagi, karena ini lagi musimnya. Tuhan itu punya cara yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu mengikuti, engkau akan mengalami percepatan yang luar biasa. Dan itu hanya terjadi bagi orang yang sudah dilahirkan kembali atau ciptaan baru atau manusia baru. Ya. Yang ikut Bible study, pelajari itu. Ciptaan baru, manusia baru itu luar biasa keren. Engkau kalau masih kepahitan, engkau kalau masih terikat dengan dosa, engkau menghabiskan waktu, percayalah. Selesaikan kepahitanmu, selesaikan jengkelmu, selesaikan marahmu, supaya benar-benar engkau itu menjadi ciptaan baru. Setelah engkau menjadi ciptaan yang baru, Roh Kudus diam di dalammu, engkau memperkatakan firman, pikiran, mulutmu, hatimu sepakat. Maka ketika engkau mengucapkan firman itu oleh Roh Kudus akan disampaikan di ruang tata, dan para malaikat akan diutus untuk mengerjakan seperti yang kau ucapkan. Ngerti ya? Tetapi itu hanya berlaku bagi ciptaan baru. Bagaimana saya tahu saya ciptaan baru? Setiap hari engkau lahir baru. Setiap hari engkau melakukan yang namanya pemberesan atas konflik batin di dalam dirimu. Semua pikiran-pikiran negatif, semua emosi negatif yang membuat engkau tidak terhubung dengan Tuhan, engkau selesaikan. Maka ciptaan baru itu penting sekali, dan itu adalah start yang bagus sekali untuk Bapak Ibu bisa mendesain atau bisa menciptakan masa depanmu 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kayaknya masih banyak yang belum percaya. Percaya nggak? Saya menciptakan masa depan saya. Hari ini yang saya alami adalah hasil dari saya setiap tahun, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya mengucapkan firman, dan saya percaya di dalam pikiran saya, mulut saya, hati saya percaya, dan hari ini terjadi seperti yang saya ucapkan. Apapun sekarang masalahnya Bapak Ibu, apapun, entah itu ekonomi, entah itu keluarga yang berantakan, entah itu pelayanan, entah itu pekerjaan, apapun, startnya adalah engkau sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, sebagai ciptaan yang baru. Pastikan bukan roh-roh dunia yang menguasai hati dan pikiranmu. Pastikan bukan roh kepahitan, bukan roh kejengkelan, bukan roh kemarahan, bukan roh dusta. Pokoknya roh-roh dunia itu pastikan bersih dulu dari hidupmu.
Kalau enggak Bapak Ibu, musim-musim ke depan itu sulit. Itu sulit, tahun-tahun ke depan itu sulit. Tetapi menjadi tidak sulit ketika engkau sudah masuk di dalam agendanya Tuhan atau kehendaknya Tuhan. Ya, jadi pastikan bahwa engkau ciptaan yang baru. Setelah engkau menjadi ciptaan yang baru, pastikan Roh Kudus terus berdiam di dalammu dan mulut selalu mengucap firman. Yang mengucap syukur iya, tetapi bagaimana engkau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada itu dengan firman. Yohanes 1 ayat 3. Coba dibacain. Yohanes 1 ayat 3 dan Ibrani 11 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan saya mengucap firman, tetapi saya pastikan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam saya. Saya mengucap firman. Pikiran saya tidak pikiran sia-sia. Pikiran saya tidak mendengarkan apa kata iblis yang mendakwa. Hei, kamu tidak mampu. Itu orang itu begini loh. Dia meninggalkan kamu loh. Dia no. Diam kok iblis. Aku hanya memiliki pikiran Kristus. Apa yang Tuhan pikirkan itu yang saya pikirkan. Waktu pikiran saya, mulut saya, hati saya sepakat, maka itu terjadi. Tapi itu tidak berlaku bagi orang yang masih kepahitan. Ini saya terus ulang-ulang. Supaya apa? Bapak Ibu tidak mengalami yang namanya frustasi. Aku kayaknya sudah deklarasi seperti yang Bu Ana sampaikan, tapi kenapa saya nggak mengalami apapun? Setelah dicek ternyata you masih punya konflik batin, masih punya emosi negatif. Setiap musim Tuhan ada di situ. Setiap musim, ketika engkau tahu bahwa engkau bisa menciptakan masa depanmu di tiap musim, maka engkau tahu bagaimana menghadapi setiap musim dalam hidup. Ada mungkin lagi musim-musim engkau diproses, dihabisi, dibersihkan. Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Supaya apa? Engkau dibersihkan supaya menghasilkan banyak buah. Firman Tuhan Yohanes 15 ayat 7 itu, kalau engkau tinggal di dalam firman-Ku, firman-Ku tinggal di dalam engkau, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Kalau engkau itu nempel dengan pokok anggur, maka engkau akan berbuah lebat. Dan di luar Yesus kamu tidak bisa melakukan apa-apa, betul kan? Mungkin engkau berkata gini, lah itu orang lain yang di luar sana itu juga tidak ada Yesus tapi juga sukses tuh. Betul ya? Nanti enggak. Betul ya? Yaitu kamu lihatnya sekarang. Tetapi firman itu ya dan amin. Siapapun yang tidak nempel dengan Yesus, sehebat apapun dia akan habis. Dan itu apa yang dia miliki hanya untuk dirinya sendiri, tidak berbuah, tidak berbuah, tidak berbuah. Buah itu dinikmati oleh orang lain. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini saya cuma punya pesan seperti itu, ya, bahwa yang pertama, roh hikmat dan pengertian itu harus kita miliki untuk kita bisa berhasil di setiap musim di dalam kehidupan kita. Entah itu kita lagi diproses, dibersihkan di titik nol, atau engkau mulai dinaikkan, roh hikmat dan pengertian pastikan mendampingi Bapak Ibu semua. Dan di setiap saat engkau bisa menciptakan masa depanmu 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan dengan firman iman. Pastikan mulut kita tidak malas atau tidak pasif untuk mengatakan firman. Teruslah mengucapkan firman dan jangan dicampur dengan keluhan
atau kata-kata negatif atau kata-kata yang tidak membangun. Teruslah disiplinkan itu, maka kehidupan Bapak Ibu setiap musim akan berbuah dan engkau dicari banyak orang, dan ketika kegelapan itu nanti akan menimpa banyak orang, engkau muncul sebagai terang, engkau muncul sebagai garam. Apa fungsi garam? Supaya tidak terjadi pembusukan. Orang-orang sekelilingmu yang mengalami kontaminasi dengan dunia, mereka akan membusuk. Tetapi engkau muncul sebagai garam supaya mereka tidak mengalami pembusukan. Saya punya satu lagu yang hari-hari ini saya nyanyikan terus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Yes, amen. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hari-hari ini saya terlalu sering menyanyikan lagu itu, dan setiap hari ketika saya menyanyikan lagu itu, hari itu pun Tuhan menolong saya. Dan tadi pagi pun ketika saya nyanyi lagu itu, Tuhan menolong saya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebab saya mempercayai setiap syair, setiap kata-kata di dalam lagu itu menjadi deklarasi saya. Dan waktu saya deklarasikan, terus deklarasikan, di dalam diri saya ada Roh Kudus, para malaikat Tuhan akan mengerjakan seperti yang saya sampaikan. Nyanyikan bersama-sama hari ini, apapun masalahnya Bapak Ibu semuanya, Dia ada menolong di setiap musim hidup. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
musim di dalam kehidupan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sabar menunggu kami. Engkau tetap mengawasi hidup kami. Engkau tidak pernah membuang kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau menunggu kami sampai kami mengerti apa yang menjadi agenda-Mu dan rancangan-Mu. Hari ini Tuhan, kami minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Setiap pikiran-pikiran kami yang tidak selaras dengan pikiran-Mu, setiap keinginan-keinginan kami yang tidak selaras dengan keinginan-Mu, setiap kehendak kami yang menyakiti kehendak-Mu. Hari ini Tuhan kami minta ampun. Dan kami mau Tuhan setiap tahun ada progres dalam hidup kami. Kami berbuah lebat dan banyak orang menikmati buah kami. Dan bahkan banyak orang lewat hidup kami mereka bertemu dengan Engkau. Dan mereka masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk taat, tunduk kepadamu, dan penuhi kami dengan roh hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini dengan berkat yang terbaik pada hari ini. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tuhan berkati. Amin.
dari sini